Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Ahad malam Masjid Al-Firdaus rahimakumullah. Dari lubuk hati yang paling mendalam, tentu kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sekalian, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Sehingga pada malam hari ini kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih kita. Yang kedua, sholawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita istiqomah menjadi pengikut beliau, menghidup-hidupkan sunnah beliau, sehingga kelak di akhirat kita akan dikumpulkan bersama beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seperti biasa setiap Sabtu Ahad yang keempat, materi saya adalah materi tauhid. Dan saya lebih senang kalau ngaji itu ada kitabnya, sehingga nanti ada rujukannya sebagai kajian utama, nanti bisa diperluas dengan referensi-referensi yang lain. Nah, di beberapa tempat itu memang saya baca kitab. Di sini juga kita akan mengawali, kitab yang akan saya baca adalah salah satu karangan dari seorang ulama yang terkenal, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang nama ini menjadi medeni di Indonesia. Padahal sesungguhnya beliau adalah seorang ulama yang ingin konsen untuk mengembalikan Islam itu kepada semurni-murni ajarannya. Satu di antara karya tulis beliau yang terkenal itu adalah kitab tauhid. Ini sudah saya hatamkan di Masjid Nurul Hidayah sekian tahun. Nah, yang akan saya baca di sini adalah kitab yang ya termasuk kitab kecil ini. Judulnya Fadlul Islam, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah keutamaan Islam. Kita mulai babun fadlil Islam, bab keutamaan Islam. Wa qaulullahi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Wa raditu lakumul islama dina, dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agamamu. Surat Al-Maidah ayat 3. Ayat ini merupakan ayat gunting pita bahwa ajaran Rasulullah ini telah sempurna. Makanya Rasulullah itu dikatakan Nabi akhir zaman, Rasul Allah yang pamungkas. Berarti konsekuensi logisnya, ajaran yang beliau bawa itu harus tuntas, harus sudah sempurna. Yang kata-kata sempurna ini mengandung pengertian ya sudah pas, tidak usah ditambahi, tidak usah dikurang-kurangi, apalagi diganti. Kalau ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam belum sempurna, tidak jadi masalah. Masih ada penerus beliau, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Karena Nabi kita itu Nabi yang terakhir, maka tugas beliau lah menyempurnakan ajaran Islam. Sehingga syariat Nabi yang satu dengan Nabi yang lain ini adalah syariat yang berkesinambungan, tidak terpisah-pisah. Nabi Adam itu Islam, Nabi Nuh juga Islam. Sehingga Nabi bersabda, masali wa masalul anbiya'i min qabli kamasali rajulin bana baitan. Gambaran dan perumpamaan antara aku dengan nabi-nabi yang sebelum aku itu seperti orang yang membangun satu bangunan. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim masih bangun pondasi, belum selesai, dilanjutkan oleh berikutnya. Sempurnalah ajaran Islam ini ketika diturunkan surat Al-Maidah ayat 3 ini. Ini turunnya pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah di Padang Arafah setelah Rasulullah menunaikan haji wada. Tidak lama berselang ayat ini turun, Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah. Intaqala ila rafiqil a'la. Ini keutamaan Islam. Maka kita ini alhamdulillah Pak sudah mengikuti ajaran yang sempurna. Sehingga kesempurnaan Islam itu justru terletak pada originalitasnya, terletak pada keasliannya. Jadi ibadah itu tidak perlu ada yang namanya modernisasi, ibadah mahdoh loh. Kalau mik ini bukan ibadah ini Pak, ini alat untuk menunjang ibadah. Kalau dulu sahabat Bilal itu kalau adzan kan naik ke atas bukit yang agak tinggi. Beliau mengarahkan badannya ke arah timur, utara, barat, selatan supaya terdengar. Saat ini mboten perlu, sing munggah ya tawane ae tendur, kasih 4 gitu. Orangnya di sini. Ini bukan ibadah. Ini bukan bid'ah. Zaman Nabi enggak ono. Bukan itu. Jadi terkait dengan masalah dunia itu Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau untuk urusan dunia kamu lebih tahu lah, kata Rasulullah. Tapi kalau ibadah ini sudah paten, sudah tidak boleh diubah-ubah, sudah dasarnya ini. Di Islam kita ini sudah sempurna Pak. Tidak usah, mau sampai akhir zaman tidak akan ketinggalan. Itu surat Al-Maidah ayat 3. Berikutnya pengarang kitab menukil surat Yunus ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budul ladina ta'buduna min dunillahi walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Qul ya ayyuhan nas, katakan wahai Muhammad kepada manusia itu,
Jadi Rasulullah disuruh untuk menyampaikan. Apa yang disampaikan? In kuntum fi syakkin min dini. Kalau kamu masih ragu-ragu terhadap Islam agamaku ini, ya. Fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah. Maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah. Ini tauhid. Jadi Rasulullah itu disuruh memperkenalkan Tuhan yang sebenar-benarnya, yang ketika itu di tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala dengan banyak Tuhan, mereka diajak untuk menyembah ilahun hak, Tuhan yang sebenar-benarnya, yaitu Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Yang Allah itu alladzi yatawaffakum, yang mempunyai kekuasaan untuk mematikan kamu. Nah, artinya Allah lah zat yang maha menghidupkan dan yang mematikan. Ini memang ciri-cirinya kitab karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini selalu menukil Al-Quran dan hadis. Tidak begitu banyak beliau menguraikan supaya pemahaman kita lebih orisinil. Itu ciri-cirinya kitab beliau seperti itu. Karena tadi itu memang kita itu akan lebih selamat kalau memahami agama itu langsung pada sumbernya. Ya bukan berarti kita tidak memperhatikan pendapat ulama, bukan. Tetapi metodologi atau cara mempelajari Islam itu ada 4, Pak. Yang pertama, pelajarilah Islam itu dari sumber aslinya, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini mutlak. Yang kedua, pelajarilah Islam itu secara menyeluruh, bukan separuh-separuh, bukan setengah-setengah, tapi integral, secara menyeluruh, kafah. Yang keempat, yang ketiga, kita jangan mempelajari Islam dari oknum. Contoh ya, lah iku Pak Haji marip-marip sih delok Arema ya, berarti ya oleh. Lah ini tidak bisa begitu. Lah iku sing kiai ya nglakoni ngono, berarti tidak bisa begitu. Nah, bisa dipahami nih. Jadi kita tidak bisa mempelajari Islam itu dari oknum atau perilaku personal orang Islam. Yang keempat, kita jangan sekali-kali mempelajari Islam itu dari tulisan-tulisan, dari pemahaman-pemahaman, dari pemikiran-pemikiran orientalis Barat, atau orang-orang liberalisme yang mereka itu berusaha mengotak-atik Islam menurut akal pikirannya. Contoh ya, yang sekarang ini marak mencuat lagi, ada usulan untuk mengganti waktunya musim haji itu supaya tidak overload, tidak banyak. Bisa aja itu musim haji itu tidak di bulan Dzulhijjah. Nah ini kan yang mengusulkan bukan sembarangan, Pak, profesor dokter. Ini merusak. Makanya kalau kita ingin selamat untuk belajar Islam, yaitu tadi, kembalikan Islam pada kemurnian ajarannya. Juga ada usulan mengganti sholat Jumat di hari Minggu. Nah ini kan mendemane nih, supaya tidak mengganggu produktivitas kerja. Itu tercuat itu, Pak. Itu terlontar katanya. Terus katanya dijawab nopo lah seperti ini. Itu kalau bahasa Sayyidina Ali tidak usah didebat, Pak. Kalau no pedang, beleh orang seperti itu. Sayyidina Ali itu tidak senang debat dengan orang yang kayak begini. Oh nemen ngawure kok. Masa untuk alasan produktivitas kerja sholat Jumat diganti hari Ahad? Berarti kan surat Al-Jumu'ah ayat 9 itu kan harus diubah itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Masa diganti? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil ahadi. Ya enggak boleh. Ini ngawur, Pak, sudah seperti itu. Nah begitu itu loh, enggak usah kemudian kita memikirkan opo yo iya yo, enggak usah sudah. Wis jelas keliru.
Karena kita ini, kata Rasulullah, sudah berada di dalam agama yang jelas. Islam itu agama yang jelas, gamblang, cetha welo-welo. Kenapa kita masih ragu-ragu? Ini keutamaan Islam. Nabi kan mengatakan itu, innakum ala bayyinatin mir rabbikum. Kamu itu sudah berada di atas kejelasan agama Islam ini. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Bainal halal wal haram umurun mustabihatun, perkara yang syubhat. Nah, ini yang perlu kita fahami, bahwa kita ini sudah enak dengan Islam ini. Lebih pas kalau kita itu mengikuti orisinilitas perintah. Maka ciri-cirinya agama itu orisinil, Pak. Ciri-cirinya gampang, Pak. Yang pertama itu kalau kita kerjakan akan bisa menenteramkan hati. Yang kedua, tidak merepotkan. Coba kita diskusi ya. Jangan ajukan satu contoh saja, mana syariat Allah ini yang dibawa oleh baginda Rasulullah ini yang merepotkan umatnya, baik merepotkan secara fisik ataupun secara finansial. Coba jangan kasih contoh. Haji ku toh kan larang. Kan haji itu wajibnya bagi yang mampu, gitu. Yang tidak mampu kan tidak wajib. Mampu itu pun juga ya mampu secara finansial, ya mampu secara fisik, ya situasinya aman, itu baru wajib. Ayo pundi sholat. Oh, sholat itu sesuai kemampuan kita. Kalau kita sakit boleh kok sholat sambil duduk, bahkan sambil berbaring itu loh boleh. Bahkan hanya dengan isyarat kedipan mata itu loh, kalau kita sakit sudah parah itu boleh. Lah wis gak iso kedip to. Iya ndang-ndang didusi, dipuntel, disembayangi. Mana Pak syariat kita? Ini kita realistis saja. Kenyataannya tidak ada. Semua syariat Allah itu sudah disesuaikan dengan kemampuan hambanya, dan itu pasti membawa dampak. Wudu, sholat, puasa itu pasti membawa dampak. Ya dampak secara lahiriah, ya dampak secara batiniah. Itu hebatnya syariat Allah. Maka ini di sini dikatakan Islam agama yang sudah sempurna. Jangan dikira sholat itu hanya sekedar membawa dampak batiniah, Pak. Lahiriah kita itu juga berdampak loh, Pak. Kalau sholat kita benar. Dunia medis mulai meneliti ini, ya. Karena kita harus tahu bahwa gerakan sholat mulai takbiratul ihram, sak bacaan-bacaannya itu semua Allah yang memilihkan, bukan Nabi yang mengarang-arang. Apa enggak hebat itu? Mesti tentu ada rahasianya. Dan ini zaman modern semakin akhir ini, orang malah justru banyak meneliti syariat Islam, dan semakin diteliti semakin nampak kebenaran ajaran Islam itu. Kenapa takbiratul ihram kok harus seperti ini? Ya ininya kok lurus dengan telinga, bisa lurus dengan bahu. Ini ternyata ada gerakan-gerakan yang juga berpengaruh pada kesehatan tubuh kita. Sujud itu adalah saat dimana ketika itu aliran darah kita itu ke otak itu paling deras-derasnya, sehingga ketika itulah di subuh pagi hari itulah kita akan bisa sehat. Sampai begitu loh. Itu belum dampak jasmani rohaninya itu. Jadi demikian luar biasanya. Maka kita bersyukur dengan Islam ini, Pak. Kita bersyukur jenengan masih sergap ngaji seperti ini. Di tengah-tengah zaman yang sudah kayak begini, Pak, kita prihatin, Pak.
kita saksikan sendiri, bukan kita kok merasa baik, enggak, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kita lihat, tapi jam-jam segitu itu kan jamnya sholat maghrib. Berapa banyak anak-anak orang Islam itu berlalu larang di jalanan. Sebagian sudah di lokasi di Stadion Kanjuruhan ya. Itu kalau jenengan hitung, mayoritasnya itu kira-kira Islam apa bukan Islam itu. Itu memprihatinkan, Pak. Dan orang tuanya itu akan dimintai pertanggungan jawab itu misalnya. Sepak bola itu hukumnya netral, hukumnya mubah. Silakan aja, jadi persoalan bukan bal-balannya itu. Tapi gak sembayang nih loh. Ini gue lah podo kalau ceritani apa macak Sunan Kalijogo karnaval tapi gak sembayang asar. Kalungan tasbih, gak sorban. Asar sing diembong sing delok sing didelok podo gak sembayang. Mana bisa negara ini mendapatkan yang namanya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau mensyukuri kemerdekaan temanya, tapi prakteknya mengkufuri kemerdekaan. Itu kemarin saya sampaikan di mana-mana. Pawai, karnaval itu kan biayanya banyak itu. Memacatkan jalan, melupakan sholat. Terus kadang dipacai masa mikir wudu, tidak mungkin. Nah, ini yang dikatakan memprihatinkan. Sehingga Allah itu kadang-kadang kalau melihat tingkah manungsa itu gregeten kata. Dalam hadis qudsi itu kan Allah menyatakan melalui lisan baginda Rasulullah itu, ini la ahamu bi ahlil ardi adaban. Lek ndelok tingkah polahe wong-wong donya kok gregeten kudu tak ringkes ya donya. Tetapi falamma nadartu ila ummari buyuti, tetapi kalau aku masih melihat, masih ada ya walaupun sebagian kecil orang-orang hamba-hambaku yang mau memakmurkan rumah-rumahku. Kok ngeten iki jenengan sing purun, coba niki buyar kabeh nang delok Arema ndang kiamat, Pak. Seperti inilah peredam murkanya Allah. Falamma nadartu illa ummari buyuti. Kalau aku masih melihat ada hamba-hambaku yang mau mari maghrib sampai isya ngaji di masjid, mereka mencari ridhoku, surifat alaihim anhumul adab, aku akan tarik kembali azabku itu. Maka mari kita belajar pelan-pelan ya, berislam itu secara kafah, tanpa bermaksud kita merasa lebih baik. Jangan, Pak. Kalau merasa lebih baik nanti akan rusak amal kita. Seperti kita mau ngaji seperti ini, kita dalam hati bersyukur, alhamdulillah. Niki mboten pitulunge panjenengan, mboten kira Gusti kalau saged hadir. Seperti itu. Kita diberi kesehatan, kita diberi hati yang lapang, kita diberi semangat untuk mensiarkan agama Allah ini. Ayat berikutnya kita lanjutkan. Surat Al-Hadid ayat 28. Nanti di rumah bisa jangan kaji ulang. Ini ayat-ayat yang dikumpulkan oleh pengarang kitab yang menunjukkan betapa Islam itu agama yang sempurna, ya, agama yang utama. Maka kita tidak usah melirik ajaran yang selain Islam. Mau apa kita? Mau mendidik anak, didiklah cara Islam. Mau bekerja, bekerjalah cara Islam. Semua sudah ada tuntunannya. Kadang-kadang kita mendidik anak saja yang kita contoh teori-teori orang Barat. Oh, jadikan anak itu sebagai teman. Nah, itu tidak perlu kita. Sudah ada semuanya. Mendidik anak cara Islam bagaimana? Buka surat Luqman. Dididik akidahnya, dididik sholatnya, itu sudah mencukupi sudah. Kenapa kita kok mencari referensi yang selain Islam? Jangan mau berdagang, ya berdaganglah cara Islam. Rasulullah itu pedagang kok. Rasulullah itu kok cara terus yang Jawa niku napa? Contoh bumbu pepek komplit seorang pemimpin. Rasulullah juga memimpin negara. Seorang guru, Rasulullah juga mengajar, innama buistu mualliman. Seorang pedagang, Rasulullah juga berdagang, yamsuna fil aswaq, beliau ke pasar. Nah, ini sudah lengkap. Maka ayo kita kembali kepada kesempurnaan ajaran
Islam. Jangan melirik yang lain-lain sudah. Islam ini sudah sempurna dan kita ini diberi nikmat yang luar biasa dengan adanya Islam ini. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku. Nikmat apa? Ya nikmat Islam ini loh, Pak. Agama mana yang mengajarkan sampai tata cara ke kamar mandi, sampai tata cara tidur yang benar, sampai detail seperti itu? Tidak ada selain Islam. Contoh ya, sederhana, ajaran Islam tentang toharoh misalnya. Ini tadi saya katakan sekarang ini Pak, fenomena-fenomena ini terbaru ini, banyak ilmuwan-ilmuwan barat itu yang menyatakan diri masuk Islam. Karena secara mereka itu melakukan penelitian berdasarkan disiplin ilmu mereka, kemudian diklarifikasi dengan ajaran agama-agama manapun termasuk Islam, mereka itu kecantolnya di Islam, Pak. Pasnya itu ternyata ketika ajaran Islam. Contoh, ada satu orang meneliti terkait dengan masalah air liur anjing yang najis, yang menurut ajaran Islam kan dicuci 7 kali. Salah satunya dengan debu tanah. Itu kalau orang sana diteliti, ada rahasia apa ini kok harus air liurnya anjing. Ya dia akhirnya mencoba untuk meneliti itu di laboratoriumnya dengan peralatan yang canggih tentunya. Ketika bejana itu dia jilatkan ke anjing, kemudian diteliti pakai mikroskop, itu ternyata dahsyat sekali memang. Air liur anjing itu mengandung ribuan kuman. Kemudian orang tadi mencoba untuk dibersihkan dengan sabun deterjen kalau di sini ya, pokoknya dengan sabun pencuci yang mahal sekalipun. Diteliti lagi, ternyata hasilnya tidak signifikan. Kelihatannya bersih, tapi begitu diteliti dengan mikroskop itu kumannya masih nempel-nempel gitu, masih banyak. Akhirnya beliau praktekkan dengan cara Islam tadi itu. Nggak usah pakai sabun, pakai debu. Ya, pakai debu, terus akhirnya dibilas bersih. Setelah diteliti, ternyata tidak ada satupun kuman yang tersisa. Maka sejak itulah dia menyatakan diri asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Banyak, Pak. Orang-orang di luar Islam yang masuk Islam tertarik karena kebenaran ajarannya. Tetapi juga tidak sedikit orang Islam yang keluar dari Islam, tapi biasanya karena faktor ekonomi. Dan ini wali aneh. Ya, makanya Allah Ta'ala kan menyatakan dengan gagah itu, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin aizatin 'alal kafirin, dan seterusnya itu. Orang yang beriman, kamu tidak usah wedi, tidak usah bingung. Kalau ada orang Islam yang murtad itu tidak usah bingung. Nanti dalam waktu yang relatif singkat awak akan mengganti dengan seorang yang masuk Islam dengan kualitas yang jauh lebih hebat. Ini kesempurnaan Islam itu kayak begitu. Maka kita tidak usah rendah diri. Kita harus bangga dengan Islam kita itu. Gus Salim itu di forum PBB, forum rapat internasional itu, ketika acara makan-makan, Gus Salim itu pakai tangan, minta kobokan gitu. Diguyu sama orang-orang itu. Kayak orang desa gitu. Beliau pakai tangan. Setelah forum itu selesai, Gus Salim hanya sekedar memberi penjelasan ilmiah. Bapak-bapak, tuan-tuan, kira-kira kalau tadi tuan-tuan saya lihat mentertawakan saya, ayo kita adu argumen. Begitu kira-kira bahasanya. Kira-kira lebih steril mana antara saya dengan tuan-tuan? Sendok-sendok tuan-tuan itu kan sendoknya yang nggak tahu bekasnya siapa. Apalagi sendok sewan. Lah ini kan punya saya sendiri. Saya juga sudah saya cuci. Kagum itu. Itu Islam kayak begitu. Nabi kan begitu.
Beliau itu tadi diterangkan Pak Kalis ya. Beliau tadi pengajian tadi itu judulnya fikih kuliner itu. Antara lain Nabi itu kalau dahar itu kan beliau memberi contoh pakai 3 jari kemudian dijilati. Itu ada enzimnya ternyata. Ya kalau kita ya menyesuaikan lah. Tapi secara ilmiah Islam itu bisa diperdebatkan, bisa diadu dengan teori-teori ilmiah apapun, monggo. Pokok jujur loh. Ya. Orang Jepang aja baru meneliti 2007 kemarin sekitar di tahun itulah. Katanya gunung Fujiyama di Jepang itu ternyata tidak diam. Ternyata gunung itu berjalan walaupun pelan. Itu Quran 1400 tahun yang lalu sudah ngomong, Pak. Sudah menceritakan itu. Sayangnya kita sendiri nggak tahu, ngoten lho. Wis pokoknya ngaji, ngoten. Ndang hatam-hatame cepet-cepetan, akeh-akehan, ngoten nggih. Tapi kalau kita baca itu luar biasa. Ketika orang Jepang mengumumkan hasil penelitiannya, mereka dengan bangga, ini penelitian terbaru. Kalau kita paham Al-Quran, iku wis di dalam Islam itu sudah disampaikan 1400 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa taral jibalu takhshabuha jamidatan wa hiya tamurru marrasahab. Kamu melihat gunung itu seolah-olah dia itu diam, padahal dia itu berjalan seperti berjalannya awan. Nah, itu sudah ada di dalam Quran. Wong Jepang baru 2007 kemarin. Kurang bangga kok gimana kita dengan Islam ini, Pak? Ajaran Islam itu sudah kalau kita praktekkan luar biasa. Ya, selamat dunia, selamat akhirat. Belum ajaran salam, ajaran kasih sayang. Ketika kita ketemu, assalamualaikum warahmatullah, itu kan doa keselamatan. Berarti orang Islam itu selalu menyebarkan kasih sayang. Maka salah besar kalau orang itu khawatir Islam radikal, Islam teroris. Itu orang nggak ngerti Islam, Pak. Tidak akan mungkin Islam itu akan menjadi teroris, ekstremis. Namanya saja sudah agama damai. Ayo, agama mana yang artinya damai ini? Ulama Islam toh. Islam itu kan dari kata-kata apa? Aslama yuslimu islaman, artinya berserah diri. Bisa diartikan juga Islam itu agama yang damai, menyebar kasih sayang. Sampai Nabi kan mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kata Rasulullah. Kamu tidak bakal masuk surga sampai kamu betul-betul jadi orang yang beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, kata Rasulullah. Dan kamu belum bisa dikatakan beriman sebelum kamu menjadi orang yang saling mencintai di antara kamu. Awala adulukum ala syai'in au ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum, kata Rasulullah. Mau enggak kamu saya kasih tahu satu amalan yang ini kalau kamu biasakan di antara kamu akan tumbuh yang namanya kasih sayang. Jawaban sahabat tentu mau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Afsus salam bainakum. Tebarkan salam. Jadi tidak mungkin, mustahil Islam itu menebarkan teror, tidak mungkin, Pak. Itu orang yang gagal paham dengan Islam saja. Makanya Muhammadiyah itu kan tidak pernah tahu, Pak, mempunyai keinginan mendongkel negara ini, tidak, Pak. Justru Muhammadiyah itu mengatakan negara kita ini darul afdi wasyahadah, negara kesepakatan. Kenapa? Karena kalau kita renungkan secara mendalam, dorong isa nih. Justru ideologi bangsa kita ini digali dari nilai-nilai Islam, Pak. Maka kita tidak usah membenturkan Islam dengan Pancasila. Kenapa? Karena 5 sila itu dasarnya adalah Islam. Jangan dibalik, Pak. Bukan Islam yang Pancasila yang mendasari Islam, bukan. Sila pertama misalnya, ketuhanan yang Maha Esa. Yang dulu awalnya kan ada 7 kalimat yang dipotong itu. Awalnya kan ketuhanan yang Maha Esa,
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini konon katanya kan diprotes oleh saudara kita yang di Indonesia bagian timur. Wah, ini nanti akan menjadi apa? Menjadi masalah SARA nanti, menjadi tidak rukun nanti. Oke, akhirnya sepakat diganti, dipotong. Hanya ketuhanan yang Maha Esa. Itu tidak ada kata Pak Kasman ketika ditanya, Pak Kasman, kenapa sampean kok melepas saja 7 ayat itu, 7 kata itu? Kata Pak Kasman begini, ya saya melepas 7 kata itu ingin meningkatkan pemahaman dari syariat menjadi tauhid. Apa enggak hebat Pak Kasman itu? Kalau yang tadi itu kan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Oke, diprotes, tidak apa-apa, kita potong yang 7 kata tadi, tinggal ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya adalah tauhid. Itu artinya kul huwallahu ahad. Itu artinya la ilaha illallah. Apa enggak hebat itu? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan surat Al-Hujurat ayat 13 itu. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kamu diciptakan oleh Allah Ta'ala itu dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Itu kan kemanusiaan itu. Manusia itu saling menyayangi. Siapa yang paling mulia? Yang paling beradab, yang paling bertakwa. Hebat. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Itu kan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatulah kamu, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Jangan bercerai-berai. Makanya Islam itu agama yang mengajarkan persatuan. Sehingga Rasulullah itu kalau memimpin sholat itu safnya diluruskan, lurus, rapat. Karena yasufuna fis sholati kasufufuhum fil qital. Rapatnya barisan di dalam sholat nanti akan bisa membakar rapatnya semangat persatuan di dalam peperangan. Merdekalah bangsa ini, Pak. Betul, Pak. Maka tidak mungkin Islam itu terus mencongkel ganti ideologi negara, tidak mungkin. Itu juga bedanya itu para ulama, maksudnya. Kok niat dipateni kan dhisik cilik ben wis dipites kan ngoten. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kan Ali Imran 159 itu. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhan qalbi lam fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan ayatnya biasa dibaca khotib kalau Jumat itu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Makin jangan kayak penjelasan ngoten ngomong. Tidak mungkin Islam itu merongrong negara, itu tidak mungkin. Jadi kita itu justru menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Kemarin saya sampaikan negara kita ini, Pak. Kalau tidak karena rahmat Allah, tidak akan mungkin merdeka, Pak. Tulup musuh brand ini loh, sinten sing jago tulup. Belanda pakai brand, pakai tank. Kita bambu runcing, tepil, tulup. Secara logika tidak bisa merdeka. Angel kawan menang. Tapi karena para pejuang-pejuang kita dulu, para pahlawan-pahlawan kita dulu, sambungnya kepada Gusti Allah itu beres. Panglima Sudirman itu loh, tidak pernah tidur malam. Beliau selalu mencari tempat yang di situ ada batu besar, ada air mengalir. Beliau munajat di malam hari, beliau rukuk dan sujud. Itu yang akhirnya menjadi turun yang namanya atas berkat rahmat Allah. Bangsa kita merdeka 17 Agustus 45, itu bertepatan dengan 17 Ramadan. Jam 10 pagi, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu rumah seorang Arab.
Ya ini harus tahu. Makanya kalau kita melihat mensyukuri kemerdekaan ngoten niku dengan pawe sing ninggal sembayang, ini ya ndak pas belas. Nanti Allah marah itu. Wis tak kei nikmat koyo ngono. Surat An-Nahl 1:12 itu. Allah Ta'ala menyampaikan, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah telah memberikan satu contoh tentang negeri yang aman dan damai, merdeka negeri itu. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya datang dari segala penjuru. Indonesia niki negara kaya, Pak. Hasil hutan, hasil laut, barang tambang, gunung emas ada di Indonesia. Tuh. Lah kok rakyatnya susah? Kan aneh. Mesti ada departemen pergeragasan. Ada orang yang mengkhianati bangsanya sendiri. Allah tidak mau, itu Allah marah itu. Apa akhirnya? Fakafarat bi an umillah. Mereka itu ingkar kepada aku, kata Allah. Yang ngerti-ngerti niki wau lho, Pak. Karnaval. Delok bal-balan gak sembayang. Terus dikei merdeka kok tambah ngoten niku. Niku padha karo jenengan ten yogane jenengan, wis tak kei kebebasan, tambah gak tau mulih. Akhirnya meneh ya jajak mulih pisan wis. Gak anak-anakan. Ingkar terhadap nikmat. Sehingga negeri yang kaya ini penduduknya kesulitan. Maka Allah mengatakan fa'adzaqahu libasal ju'. Aku ganti kekayaan itu dengan kelaparan. Kelaparan ini bisa kemiskinan, bisa kesulitan ekonomi. Yang akhirnya orang itu kalau sudah ekonominya sulit, akhirnya dia itu akan menghalalkan segala cara. Akhirnya kriminalitas meningkat. Sehingga akhirnya rasa tenang dicabut. Orang serba was-was. Nah, ini. Maka kalau sudah isya ya selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita sampai pada surat Al-Hadid ayat ke-28 ini tadi. Nanti ini berikutnya adalah hadis Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita mengakhiri perjalanan kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam, husnul khatimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minna wa wafatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.